Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kita lagi ada di Ragunan. Sekarang kita bakal wawancara orang-orang yang ada di sini seputar ekonomi Islam dan ekonomi Konvensional. Let's go. Bapak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Amelia dari mahasiswa UIN sama teman saya ini. Aku Anita. Di sini kami minta waktunya sebentar untuk mewawancarai terkait ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang ekonomi Islam? Kalau ekonomi Islam itu seperti Bank BSI, Bank Syariah. Kalau ekonomi konvensional seperti Bank BCA ya, Mandiri. Udah, itu aja yang saya tahu. Makasih ya Pak. Maaf mengganggu waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Nabila dari mahasiswa UIN. Ini rekan saya Naura dari mahasiswa UIN. Oke. Kalau boleh tahu nama Bapaknya? Oke, nama saya Franciscus Dio Putra Saimeng. Kebetulan berada di Yayasan Perkumpulan Strada sebagai kepala sekolah. Ya. Saya izin bertanya mengenai riba dalam Islam. Menurut Bapak, sistem riba dalam Islam itu seperti apa sih Pak? Oke, kebetulan kalau yang saya pelajari yang masuk di, kan saya baru beli perumahan ya, rata-rata memang mengenai riba KPR rumah. Nah, itu memang ada sisi, kalau dari saya ada sisi positifnya, di mana kita supaya tidak memiliki hutang budi secara finansial terhadap orang lain, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan finansial kita gitu. Kemudian kalau dari sisi negatif itu dari sisi personalnya, bagaimana orang itu menyikapi mengenai riba. Tapi kalau dari saya sendiri, sisi positifnya yang saya ambil yaitu untuk riba. Oke, makasih ya Pak atas jawabannya. Selanjutnya saya mau bertanya nih Pak, menurut Bapak sistem ekonomi yang sekarang itu lebih menguntungkan salah satu pihak gitu atau enggak sih Pak? Oke, kalau secara makro, yang semakin kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Itu saja untuk sistem Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak Bang. Iya, sama. Assalamualaikum Bang. Salam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Amelia dari mahasiswa UIN juga, dan ini teman saya Naura jadi dari mahasiswa UIN. Kalau Abang sendiri dengan siapa? Mas Putra. Oke, jadi di sini kita minta waktunya sebentar untuk mewawancarai terkait ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Kira-kira menurut Abang itu penting gak sih kalau dalam ekonomi Islam itu transaksi harus jelas dan transparan? Ya, penting karena untuk mencegah penipuan. Oke, selanjutnya mungkin aku mau nanya, gimana sih pendapat Abang tentang bunga dalam sistem ekonomi yang sekarang? Bunga itu penting kan, tapi bisa juga menjadi memberatkan. Oke, makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabila Febrianti dari mahasiswa UIN. Aku Anita dari mahasiswa UIN juga. Sebelumnya kakaknya siapa namanya? Aku Kesha Naura. Oke. Menurut kakaknya ekonomi global sekarang itu udah merata belum sih? Belum, karena masih banyak ketimpangan. Pertanyaan yang kedua, menurut kakak, apakah penting sistem ekonomi untuk memperhatikan prinsip keadilan sosial? Sangat penting agar distribusi kekayaan merata dan tidak ada kelompok yang tertindas. Oke. Terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Naura dari mahasiswa UIN dan teman aku Dina Amelia dari mahasiswa UIN juga. Kakaknya dengan siapa? Almira Syekha Muza. Oke, di sini kami izin wawancara ya terkait ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Gimana sih pendapat kakak tentang konsep keuangan yang tanpa bunga atau bebas riba? Konsepnya itu mendorong keadilan dan stabilitas ekonomi dengan menghindari beban bunga. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari aku, gimana sih pendapat kakak tentang kesenjangan ekonomi yang terjadi di saat ini? Kesenjangan ini menjadi masalah serius yang perlu diatasi dengan kebijakan yang adil. Oke, makasih ya Kak. Selesai. Makasih udah nonton. Bye bye.